Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam silaturahmi kita sekaligus memperdalam kajian soal keimanan. Semoga Allah memberikan kita sehat selalu, jauh penyakit, jauh bala, jauh fitnah, dan jauh dari segala cobaan-cobaan yang berat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dalam keadaan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, bihadihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya melanjuti kajian kita yang kemarin, masih berbicara soal takdir. Bagaimana pandangan orang mukmin yang mengerti soal takdir? Karena enggak semua orang mukmin ngerti. Jadi ini yang ngerti pandangannya tentang takdir itu bagaimana. Maka digambarkan di sini, fal mu'minu mayanzuru ilal musibah. Orang mukmin manakala memandang kepada orang yang kena musibah, apa kematian, apa sakit, kecelakaan dan lain, maka orang mukmin yang melihat seperti itu dan dia mengerti soal takdir, supaya lamu dan dia tahu annaha qadarullah, bahwa ini musibah memang sudah takdirnya Allah. Kita kalau berbicara takdir nggak bisa mengelak. Bagaimanapun cara berpikir kita yang sehat, yang ngerti, gak bisa mengelak. Ya, karena takdir itu memang Allah yang ngatur, ada di dalam sistem, ada di dalam sistemik itu. Kalau di dalam sistem, Allah juga yang ngatur. Kita nggak bisa. Itu kalau di dalam sistem. Kalau di dalam sistemik memang hanya Allah yang tahu, tapi tidak tercantum, termaktub di mana Lauhil Mahfuz. Itu yang disebut sistemik yang ada di Allah semata. Nah, setelah ada namanya Lauhil Mahfuz, ada catatan-catatan makhluk dari awal keberadaannya sampai dia senang, susah, mati, sakit, berhasil atau tidak, itu adanya di Lauhil Mahfuz. Nah, inilah yang disebut dalam sistem. Nah, dalam sistem itu bisa berubah kalau satu kita mohon kepada Allah. Yang penting banyak komunikasi, banyak mohon. Apa yang kita mohon, maka di dalam sistem itu bisa berubah. Karena dia di dalam Lauhil Mahfuz. Artinya keberadaan kita sudah ada aturan mainnya tentang hidup dan kehidupan makhluk. Gitu. Jadi orang mukmin yang ngerti apapun yang terjadi itu memang sudah takdir Allah. Tetapi awal terjadinya takdir itu
Bisa karena setan yang minta izin kepada Allah untuk menguji kita dalam bentuk ujian yang beragam. Ada ujian kita digoda dengan dunia, ada kita digoda dengan penyakit, ada dengan materi, keuangan, apa saja duniawi. Jadi setan ini menggoda kita. Kalau dia sudah minta izin, Allah bilang izinin, ya dia akan menggoda. Nah, ketika kita di dalam sistem, di saat kita digoda, karena kalau orang mukmin yang ngerti, kalau digoda itu punya apa? Punya nilai, punya paham, punya pengakuan. Oh, ini setan yang goda. Kenapa? Dia menilai kok salah jalur, salah akidah, salah perbuatan. Ini kalau nggak salah setan. Dia mengadu domba, dia membuat kita hasad dan lain sebagainya. Jadi kita berpikir ini nggak salah lagi, ini setan. Nah, untuk tidak bisa mengganggu kita, kita cepat dirilah bilang Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, itu upaya kita dalam berlindung kepada Allah di saat setan itu mendapat izin untuk mengganggu kita. Kena atau tidak diganggu itu, ya awalnya kita berlindung. Punya iman sama Allah, kita tahu Allah itu mempunyai kekuasaan yang absolut. Dan kita tahu, lalu kita minta mohon perlindungan. Nah, ketika kita mohon, Allah itu nilai bahwa iman kita ini masih ada, masih mantap. Karena dia sudah mengerti ini yang ganggu setan, maka dia cepat berlindungan kepada Allah. Maka tidak terjadi. Jadi sistem yang tadi dia minta izin menggoda, tidak terjadi akibat. Tidak terjadi akibat. Kenapa? Kita sudah berlindung. Kalau ibarat manusia masih kecil sudah diimunisasi. Gitu. Jadi penyakit kita udah kebal, udah kuat. Nah, kekuatan iman kita, apapun yang menyerang, penyakit, gangguan setan, kalau kita berimunisasi, mengimunisasi diri dengan akidah, dengan keyakinan, dengan tawakal, itu cara kita mengimunisasi diri di saat kalau ada gangguan, supaya gangguan itu tidak kena kita. Maka kita buru-buru mengimunisasi diri kepada Allah. Paling ini tawakal. Tawakal. Jadi kalau yang imunisasi kita kan fisik. Kalau imunisasi dari gangguan ya batin. Jadi bukan disuntik, tapi kita banyak berlindung, banyak taat, banyak tunduk sama Allah, banyak memohon perlindungan. Nah, itu cara mengimunisasi batin kita yang bertauhid, sehingga sistem tadi yang setan dapat izin menggoda kita, maka godaannya itu tidak masuk ranah hati. Kalau dia masuk ke hati, kita suka gak kuat. Karena belum masuk kita sudah berlindung, dia gak bisa. Masuk ke hati kita panas. Itulah namanya orang yang mengruqyah diri dengan imunisasi dan bacaan-bacaan serta doa. Itu cara kita, namanya mengruqyah diri. Karena yang bisa menjauhkan setan bila kita mengruqyah dengan ayat, dengan istighfar, dengan perlindungan kepada Allah. Nah, itulah kata setan, kami nggak bisa mengganggu
kalau ada hamba-Mu yang ikhlas. Ikhlas di sini bersih hati, tidak ada syirik, bersih hati tidak ada punya buruk sangka sama Allah, bersih hati punya keyakinan dan ketawakalan dan perlindungan. Nah, itu yang perlu. Jadi kita selamat karena kita sudah mengakidah. Itu setan. Kadang-kadang setan membentuk diri menjadi bakteri, bisa membentuk diri menjadi makhluk jahat, ular, kelabang, ya apa saja yang jahat. Dia bisa datang membentuk diri. Bisa caranya begini. Kalau kita tidur, dia naik ke tempat tidur kita. Apa berbentuk kelabang, apa ular. Ular yang ukuran segini 40 cm. Lalu kaki kita dicari jempolnya. Digigit, tek, nggak berasa. Digigit. Nah, masuklah itu materi racunnya si jin tadi. Maka tiba-tiba setelah dibawa aliran darah naik ke otak, otak kita hidup, tapi tiba-tiba otak kita semaput. Itu berarti dia sudah masuk ke otak. Karena otak kita ini kalau diprogram oleh jin setan, maka semaput yang ada, gaya semaput kita itu kasar geraknya, suaranya juga jelek lantang. Itu yang terjadi kalau dari jin yang membentuk diri menjadi, itu biasanya ular, kelabang, kalajengking, ya, itu yang suka membentuk diri seperti itu. Pokoknya yang malam-malam itu jahat mau ganggu kita, itulah jin kafir. Makanya kita disuruh bagaimana kita mau tidur bisa tidak diganggu kepada makhluk jahat dari hewani maupun jinni. Gampang caranya. Caranya begini, setelah kita sholat isya, kalau kita mau sembahyang sholat witir dulu lah. 3 rakaat aja, gak usah banyak-banyak. Setelah sholat witir 3 rakaat, baca kulhu, kul a'udzu falak, an-nas, 3 ayat ini. 1 rakaat baca kulhu, 2 rakaat baca al-falak, yang ketiga an-nas. Setelah selesai, kita bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi hanya Engkaulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Dan aku bersaksi Nabi-Mu Muhammad Rasul. Engkau sangat kuasa, Engkau berkuasa, Engkau hebat, Engkau kuasa, dan lain. Banyaklah kita puji Dia. Setelah itu baru nyatakan, ya Allah, inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ayahdurun. Ya Allah, ini a'udzubika min syarril laili. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan malam. Ini tawakkaltu alaika la haula wala quwata illa billah. Baru kita bilang bismikallahumma ahya wa amut. Udah selesai tidur. Karena kita udah berdoa, udah bertawakal, udah berlindung. Apa iya masih diganggu? Apa iya Tuhan bohong? Enggak. Yang menimbulkan bohong bukan Tuhan. Keraguan, iman kita belum stabil. Tuh iman yang belum stabil suka ragu. Maka iman itu perlu distabilkan dengan memasuki nilai-nilai keimanan. Yang di situ banyak akidah, soal tauhid, soal ketuhanan. Soal apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid
asma'iyah. Tuh, ada 4 ya. Rububiyah, uluhiyah, terus sifatiyah, asma'iyah. Itu 4 soal rububiyah, ketuhanan. Jadi beda mafhumnya antara tauhid rububiyah bagaimana, tauhid uluhiyah bagaimana, tauhid asma'iyah apa dan bagaimana, tauhid terus sifatiyah bagaimana. Apa sudah ngerti kita? Masih banyak yang belum tahu. Gitu. Nah, di saat kita, karena setan itu memang selalu apapun yang mau diperbuat minta izin lebih dahulu kepada Allah. Kalau Allah bilang silahkan, di samping setan mau nguji atas perintah Allah, juga Tuhan mau tahu soal keimanan kita, soal kedekatan kita dengan Tuhan, soal pengenalan kita dengan Tuhan. Di jalan aja, prik, salah kita, buka helm, ya Allah, tetangga kita, ya udah jalan sana. Prik, ya Allah, kenal Pak Ustaz. Ya. Karena kenal, jadi kita perlu kenal Allah dengan zat sifat yang disebut tadi, uluhiyah, asma'iyah, sifatiyah, dan daripada rububiyah. Kenal 4 ini. Kenapa kamu? Ya Allah, saya sakit, saya lagi perlu ada ini, tapi kemampuan belum ada. Tolong bantu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau habis doa kita bilang terima kasih ya Allah, itu udah pasti Tuhan dengar, Tuhan tahu, insya Allah dia kabulkan. Karena kita kan nggak biasa doa begitu. Itu yang terjadi. Kita mesti habis doa, ya Allah, ini ada masalah, saya cari jalan menengah, tapi Engkau bilang ketakwaan itu adalah solusi. Engkau lihat pada diri hamba, iman ada, taat ada, bersyukur ada, amal soleh saya ada, pokoknya merasa saya tahu dan benar. Engkau lihat, kau tahu. Nah sekarang saya minta solusi. Tolong ya Allah, beli jalur solusinya. Kau maha dengar, maha tahu, dan kau maha menjanji. Dan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, semoga kau tentukan, amin. Udah, itu cara kita berdoa di saat kita butuh naungan bantuan Allah. Tapi kan kita kadang-kadang nggak begitu caranya, selonong boy. Tuhan tahu ini orang ini doa selonong boy. Terserah Allah dia mau kabulin apa kagak yang selonong boy. Karena kita nggak memiliki etika tauhid. Ada etika tauhid, ada etika syariat, ada etika pergaulan akhlak. Nah, itu perlu. Ada orang muslim, kita muslim, dia sholat, kita sholat, tapi ketemu kayak orang nggak kenal, ini kan muslim, kok nyapa kagak, apalagi beri salam. Kan kita disuruh afsus salam, sebarkan itu kata salam, kagak melengos. Nah ini nggak punya etika syariat namanya, nggak punya etika syariat dan tidak punya etika pergaulan. Itu tandanya. Tapi kalau kita sendiri nggak ngerti, tapi memang fakta. Nah itulah yang perlu kita paham. Nah kemudian
Dia tahu, orang mukmin yang tahu apapun yang terjadi pada dirinya, senang, susah, dan lainnya, itu takdir Allah. Maka kalau dia sudah paham ini takdir Allah, bisa apa? Bisa menguji kita, bisa mau menaikkan derajat, bisa mau mengampuni dosa, bisa mau memberi solusi. Empat itu. Man, kita kan ada yang ngerti, ada yang enggak, ada yang paham, ada yang cuek. Gitu. Jadi apa yang dikatakan Allah itu, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada orang yang merasa benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang benci itu orang yang memperbodoh dirinya, illa man safiha nafsa. Udah ngerti belum kita kalau orang yang memperbodoh diri? Artinya agama sekedar KTP, pengamalannya ada, pengamalan yang serius gak ada. Cuman ngaku ini agama Islam, agama saya, ini KTP saya. Agama bukan di KTP. Agama itu di diri kita. Artinya kita rawat, kita jaga, dan kita jalani kehidupan agama kita itu. Begitu sama juga kita pengen hidup, harus makan cukup, minum cukup, gerak cukup, tidur cukup. 4, dia juga 4 agama itu. Supaya kita bisa ngerti, oh dia agama yang kita anut. Jadi nanti kalau kita ini merasa mengayomi, memahami, mengamalkan agama yang kita anut, maka agama itu nanti akan membela kita. Karena agama itu hidayatullah. Maka Allah dengan kita mengamalkan hidayah, kita dibela sama Allah. Ulaika lahumul amnu. Orang yang mengamalkan agama itulah orang yang diberi aman nanti. Gak susah, gak ada ketakutan. Itu. Ya. Lalu orang mukmin yang mengetahui takdir, bayat ma'innu, dia tenang jiwanya. Tenang. Kenapa? Dia tahu kok apa yang terjadi pada saya udah takdir. Kenapa saya harus pusing? Kenapa saya harus mengeluh? Orang ngeluh kan orang yang berprestasi, orang yang berfrustasi itu ngeluh. Kita nggak frustasi, nggak ngeluh, biasa aja. Ya lagi diuji susah. Ya Allah, kalau Engkau menguji saya dengan susah, saya nerima, saya redho. Tapi jangan lama-lama. Boleh kan begitu? Tapi jangan lama-lama. Kenapa kita bilang jangan lama? Kita manusia yang lemah, dhaif, yang nggak sabar. Tuhan juga ngerti tingkah laku kita. Saya terima kasih Engkau uji ya Allah. Gini-gini, saya redho deh, saya terima. Cuman saya mohon rahmat-Mu. Jangan bikin lama. Hamba ini orang yang dhaif, lemah. Bisa nanti berubah pikir, berubah hati. Mohon ya Allah. Emang nggak bisa ngomong begitu. Karena kita nggak pandai berbicara tauhid. Jadi nggak bisa. Kalau orang yang pandai berbicara alat tauhid, dia nggak ada gentar dalam hidup. Dia tahu semua itu permainan Allah. Permainan dia. Apa yang disebut permainan Allah? Fa'alul lima yurid. Tuh ingetin. Fa'alul lima yurid. Dan dia berbuat apa yang dia kehendaki. Emang bisa ngelawan kalau Tuhan sudah berkehendak? Gak ada. Ya. Jadi kita bisa tenang kalau mengerti takdir. Wa yardha,
dan menyatakan redho diuji sama Allah. Makanya tadi saya bilang, ya Allah, kalau Engkau beri kami susah dalam kehidupan, miskin, karena ini memang aturanmu menguji aku, saya terima, saya redho, senang saya ya Allah, senang. Gambarkan wajah kita ceria, senang ya Allah, nggak bohong, saya senang. Cuman saya minta ke rahmatmu, jangan lama-lama. Hamba ini orang lemah, takut berubah iman. Saya udah iman pada Engkau, takut berubah. Jangan lama-lama ya Allah. Kau maha dengar, maha tahu. Dan terima kasih ya Allah. Semoga Engkau kabulkan, amin. Itu akan berubah. Tapi apa ada kita bilang terima kasih habis berdoa? Ya, tergantung ilmu orang. Kalau dia ilmu tauhidnya dalam, itu pasti terucap. Tapi kalau sekedar, gak bisa dia berucap. Kenapa? Gak paham. Itu. Nah, kalau sudah wayat ma'innu wayardo, dia sudah bisa nenangkan dirinya dengan takdir, pengertian takdir, dia bisa tenangkan dirinya, wayardo, dan dia bisa redho apa menjadi keputusan Allah. Asal jangan yang di dalam sistemik. Kalau dalam sistem, tiba kita bertauhid, beribadat, mohon berubah. Panjang umur bisa, mau banyak rezeki bisa. Ya tergantung ngerti apa tidak kitanya. Itu. Tapi kalau kita udah mohon, udah benar-benar pengen banyak rezeki, tapi masih skalanya kecil, segitu-gitu juga, ya udah, ini namanya sudah fa'alul lima yurid, sudah kehendak Allah, udah. Ya udah dah, kalau yang bagi dia Allah, saya redho, tapi jangan lama-lama. Saya punya istri, saya punya anak ya Allah, jangan lama-lama, saya dibikin susah. Istri saya nanti yang saya nggak kuat kalau dia ngomel, anak saya nangis, orang tahu saya susah. Jangan tutupin ya Allah aib saya. Apa nggak bisa ngomong itu? Nah, banyak jalan menuju Roma kalau orang sudah bertauhidnya benar. Satu-satu jalan yang bisa diberi solusi sama Allah, takwa. Wattaqullaha. Ya, wattaqullah. Keluar nanti dikasih jalan. Tapi kan takwa ini banyak caranya. Masih ada yang belum saya ngerti, masih banyak yang belum saya amalkan. Itu kendalanya. Ya. Fayakunu aksaru adaban. Maka kalau orang ngerti takdir, dia bisa tenang dirinya, dia bisa menyatakan redho atas keputusan Allah. Fayakunu aksara adaban, bahwa orang ini sudah memiliki banyak akhlak adab, etika. Nah, ini orang yang banyak etika, ini orang yang banyak adab. Itu kalau sudah menguasai takdir, itu orang disebut aksar adaban, banyak akhlak, tata keramanya, etikanya. Tuh. Min ayya'taridu ala maulah, ketimbang dia menghadap kepada tuannya. Kita punya atasan pinat, menghadap dia belum tentu. Kadang-kadang kalau kerja minjam uang, aduh, lagi kosong nih keuangan, mungkin kita gaji aja selama Covid dipotong. Mau kata apa? Padahal ada. Yang bisa pakai cuma dia selaku bendahara. Tapi
pegawai lainnya nggak bisa. Dia bisa kasih cara apapun membuat kita diam. Takdir. Itu orang berkuasa begitu. Tuhan juga berkuasa juga begitu. Kalau dia punya akhlak baik, suka menderma, walaupun dia kafir, asal dia punya etika, punya adab dalam pergaulan, bisa aja dia maju kayak ketimbang orang yang sujud mulu, tapi sama tetangga nggak nanya, sama Tuhan ya nggak bisa begitu. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian wayanzuru ila akibatil musibah. Dia bisa memandang akibat apa yang menimpa dia. Artinya dia bisa memandang, merenung, berpikir, ini akibat saya kena musibah jatuh, akibat saya kena musibah tertabrak. Dia bisa itu memandang pribadinya. Oh, tadi saya lengah. Oh, mungkin saya habis nendang istri. Oh, mungkin saya habis marahin anak, cuma sekedar minta uang buat jajan, tapi di dompet kita ada, tapi kita nggak ngasih. Bisa begitu, bisa Pak. Ada yang habis marah-marah suami istri, kabur itu suaminya, pergi nggak mau nimpalin, di jalan totonya ketabrak. Bisa begitu, bisa. Nah, itulah wayanduru ila akibatil musibah. Dia bisa mengenang, memahami, melihat ya akibat dia kena musibah itu apa. Saya kena musibah, dia mesti tahu. Yang tahu kan yang kena musibah. Kalau nggak kena nggak tahu. Makanya kalau orang ngaku banyak dosa, dia minta ampun, itu disebut wataraku bizambihim fasuhqan li ashabis sa'id. Dia karena tahu mengaku banyak dosa, jadi saya layak masuk ke neraka sa'id. Gitu. Nah, kita pun bisa tahu, ya Allah, ya Allah, ampuni saya. Dia paham kenapa minta ampun. Dia paham dari penyebab akibat dia sakit dan lain sebagainya. Itu ulah dia. Ulah mulut, ulah tangan, ulah kaki, ulah mata. Itu bisa terjadi. Jadi kita bagaimana dong dalam kehidupan kita? Jujur, benar, adil. Itu aja. Rajin, jujur, benar, adil. 4 jalanin, kau berkah. Ya. Tapi susah kan menjalani 4 ini. Orang yang banyak duit masih nggak adil, masih nggak benar. Apalagi yang miskin. Uang di tromol bisa diambil. Miskin. Ada HP orang di kamar, wudu, lupa, bukannya diumum, dilipat, masukin, pura-pura dimatiin. Orang telepon nggak nyala, padahal mau sembahyang. Tapi karena susah, nggak bisa tahan ujian, dia lupa itu akan hidayah Allah. Maka orang itu termakan oleh ulah buruknya sendiri, maka dia akan merasakan ulah akibatnya. Itu musibah. Akibat musibah dia sadar. Astagfirullahaladzim. Makanya ada penjara itu untuk mengembalikan jati dirinya. Itu penjara. Dipukul untuk mengembalikan jati dirinya, yang salah jadi benar. Apa aja yang menyebabkan orang susah? Itu adalah untuk mengembalikan
citra jati diri yang salah supaya benar. Orang susah, orang dikasih sakit, orang difitnah, orang ditipu duitnya, orang duitnya di ATM bisa hilang, macam-macam. Biar kita simpen di ATM bisa hilang. Yang bisa ngilangin siapa? Orang di ATM. Ya yang ngatur itu sistem. Yang ngerti. Bukan orang lain dari ATM. Yang ngerti sistem di perbankan itu. Saya tahunya begini. Saya ada uang di bank. Per bulan dipotong 15.000. Itu ngambilnya nggak ngasih kabar kita. Cuman ada sistem dari dia. Dia ambil, kita nggak tahu. Oh berkurang. Satu. Kedua, bayar mobil, bayar motor di ATM. Kadang-kadang duit kita lebih. Dia bisa ambil karena ada waktunya. Dia ambil 100 sekian. Bisa ngambil. Bisa pindah uang kita. Kan di bank itu rahasia. Enggak ada yang tersembunyi kalau orang pintar. Gila. Apa sekarang bisa yakin naruh di bank? Walaupun kita pakai nomor PIN, orang bank ngerti. Painan aja ngerti. Uang kita bisa dipindahin. Ya Allah, itulah duniawi. Nanti akan terjadi sebab akibat. Tapi kalau kita sudah ada perjanjian, dia nggak dosa. Setiap tanggal sekian duit kita diambil. Cuman buru-buru kita cek diambil duit kita berapa total, diambil sekian, tinggal sekian. Kalau benar itu benar. Kadang-kadang, wah 15.000 kok nggak ada lagi. Oh ini udah potongan bulanan pajak penyimpanan uang kita. Diambil, kita nggak tahu, bisa hilang. Di BRI, di BNI ada uang orang. Duit saya hilang sekian juta, padahal ini rekening saya nabung sekian. Kok bisa nggak ada, kemana ya? Ayo. Kalau orang makin pintar, kepintaran dalam teknologi, tujuannya buat mencari keuntungan pribadi dengan jalan salah, itu maling juga namanya. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tadi saya berwudu menjelang maghrib. Ada kelambang di kolam air. Ya Allah, kelambang panjangnya 10 cm. Tapi begitu saya ambil kayu, udah mati. Udah mati, saya buang ke saluran WC. Coba kalau hidup. Tadi saya mau mari. Dikasih tahu sama Allah. Astagfirullah. Kalau dia antuk, gimana? Kalau kelabang kan gesit jalannya. Kalau kalajengking lambat jalannya. Tapi lebih bahaya kalajengking. Itulah makhluk. Jadi kita ini manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan saling mencari pengaruh. Ada orang mati karena pohon ditiban, hancur rumahnya, dia mati. Oh, pohon kok bisa matiin orang? Pohon bisa merusak orang. Kok ada air bisa nganyutin orang? Kok ada api bisa bikin habis rumah dan bakar orang? Kok ada hewan bisa makan orang? Belum lama di YouTube ada buaya
ketangkep di Black, ternyata ada anak umur 4 tahun dalam perut buaya, udah mati. Jadi semuanya ini makhluk apapun saling mencari mangsa. Mau kata apa? Api neraka nyari mangsa. Siapa yang masuk ke sini? Waquduhan nas wal hijarah. Yang menjadi kayu bakarnya itu manusia dan batu-batu berhala. Itulah, saya mau masuk ke sana. Kholidina biha. Selama kita di situ kebakar, mati enggak, hidup enggak. Nah, itu yang terjadi. Wa ma'aliha minas sawab. Ada cita-cita orang pengen banyak pahala. Nanti kalau aku punya uang, aku pengen sedekah gini. Biar pahalaku banyak. Saya kasih yatim, baru cita-cita. Begitu udah punya, beda. Udah Pak, kata istri jangan sedekah, kita ganti aja mobil kita yang XL7 Suzuki daripada mobil kita ini Karimun. Ganti yang XL7 deh, kerenan. Pengaruh bini yang cakep bisa merubah suami. Pengaruh anak yang disayang, yang dimanja bisa merubah pikiran suami bapaknya. Akhirnya nggak jadi cita-cita yang lalu. Habis, udah. Apa yang terjadi? Janji dia, omongan dia tercatat oleh sistem. Dan sebab akibatnya akan terjadi dalam aturan sistem. Apa yang nanti yang mau dikasih dia sebab akibatnya dalam sistem? Itulah yang manusia nggak bisa mengelak. Ya Allah, ngeri. Bayar Allah. Kalau yang ngerti dia senang. Walaupun ada musibah dia senang. Wayasbiru, dia sabar. Tapi apa mungkin orang ini senang dikasih musibah, orang ini senang dikasih musibah, redho? Itu yang bisa orang mukmin yang kenal Tuhan, yang dia tahu sifat Tuhan, dia tahu takdir Tuhan terhadap dirinya. Itu yang dia bisa senang dan redho. Kalau itu nggak tahu, nggak bisa. Nggak ada yang bisa biar kita sujud siang malam. Nggak bisa. Wa bis sahihain, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anin Nabi, dari Nabi, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling hebat, paling keras, paling banyak balanya itu para nabi. Bala apa itu nabi? Bala ancaman, bala pengusiran, bala pembunuhan, bala penganiayaan. Kan semua nabi begitu. Sekarang ulama aja kan juga bisa dikasih bala. Ditikam, ditusuk, dimatiin, ditembak. Apa enggak fakta itu? Sumal amsal pa amsal, lalu berikutnya berikutnya di bawah Nabi apa? Ulama, orang soleh, orang taat, orang berbuat baik. Kita berbuat baik, ada orang cemburu, dia hasad. Bagaimana cara mencegah orang baik itu? Karena dengkiknya kita, dia bisa cari jalan. Orang jahat, orang baik, karena dia gak senang kebaikannya, dia bisa cari jalan. Apalagi buruk. Orang baik yang ada sejalan. Ini maaf, masjid tiap Jumat penuh orang.
Tapi giliran ngaji di stop. Adil gak tuh? Kalau banyak Jumatan hidup orang banyak itu kan kita dapat income. Tapi kita memahami, mengasih orang ilmu, tutup nggak boleh. Mana adilnya kita? Tapi tukang sholat. Tapi kita tukang zikir. Adilnya mana? Inilah ketidakadilan. Padahal sholat Jumat dengan taklim sama jamnya, waktu cuma 1 jam. Sedikit lagi. Ya betali rajulu ala hasabi dinihi. Ya, diuji seseorang itu menurut paham, ngerti pelaksanaan agamanya. Agama makin dalam, ujian makin banyak, makin hebat. Kata Rasul, fa in kana fi dinihi sholabatul, kalau memang dalam agamanya itu dia ada sulaba, ada penyimpangan. Sholab itu solib, salib, penyimpangan. Apa yang terjadi? Ibtala ala gadri jali, maka diuji dia menurut kadar penyimpangannya. Orang nyimpang masih diuji, orang benar juga diuji. Susah kita menghadapi ini takdir. Susah kita kalau nggak ngerti takdir. Nggak bisa senang, nggak bisa redho kalau nggak paham takdir. Wa in kana fihi riqqatun, sekalipun ini kecil, tipis ujiannya. Haunun alai, dia merasa mudah disiksa, dia dicoba begitu, enggak kelabakan. Mama yazalul bala birrajuli, apa yang terjadi bala itu kalau memang pada seorang seperti itu, senantiasa orang itu dikasih bala. Ada sakit, sekeluarga sakit, ada kok anak sakit mulu, ada istri sakit mulu udah sekian tahun, ada suami sakit mulu udah sekian tahun. Ini apa penyebab dia bisa lama sakit? Apa penyebab dia sakitnya kok berat? Itu diukur dari tingkah ulah kita dan iman dalam agama kita. Itu diukurnya begitu. Terutama ulah-ulah kita. Itu bahaya. Bisa lama kita sakit. Penyakit itu mengendap dalam diri kita. Lalu hatta yadahu, sampai dia tinggalkan tuh bagaimana? Tinggalkan kenal Tuhan, ibadah sama Tuhan, udah tinggalin. Kena sakit, orang sakit kan gampang meninggalkan ibadah. Wayamsi ala ati, tapi kalau giliran objek kan sehat, bisa jalan. Kalau ngaji tapi ada orang ngobjek cepet dia sembuh. Walaysa alaihi khati'ah, dianggap ini bukan kesalahan. Kenapa? Cari rezeki buat ngobatin diri yang luka. Ya Allah. Itulah jamaah masalah takdir, ya. Jadi empat kita harus tahu. Ya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, ighfir lana ya Rabb dzunubana wa li walidayna arhamhuma rabbayana shaghira, rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin.